salah satu ada titik energi yang sangat besar kan di Dari sebelah sana Kang? arah air itu kan. Oke. Dari airnya di sebelah sana ya? Mm-mm. Kira-kira itu positif atau negatif atau seperti apa Kang? Yang saya rasakan hawanya panas kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Par TV, jumpa lagi bersama saya di program Aheng. Aheng kita kali ini istimewa ya, karena kita datang langsung ke tempat. Kita akan mengeksplor apa saja yang ada di sebuah tempat, dan kali ini kita berada di Jati Gede, tepatnya di Cibungur atau lebih dikenal dengan Bagelen di sini. Nah, di sini itu banyak sekali mitos-mitosnya. Banyak diceritakan bahwa di sini pada zaman dulu sebelum ada genangan Jati Gede, suka ada di sini itu kepala yang bergelinding seperti itu, sering terjadi kecelakaan dan lain sebagainya. Dan seperti apa sih pengalaman-pengalaman masyarakat di sini terkait dengan Jati Gede? Tetap ikuti saya di program Aheng edisi Jati Gede Bagelen, Sumedang, Jawa Barat. Oke pemirsa Par TV, sekarang saya sudah bersama Kang Ijal. Damang Kang Ijal. Alhamdulillah saya kan. Jumpa lagi di Aheng Kang. Aheng kita kali ini kan bukan agak sih, lebih istimewa Kang, karena kita ingin coba turun langsung ke TKP ini Kang, seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang kita ada di Dharma Raja, tepatnya di sekitaran Cibungur. Di sana ada Bagelen, dan di sini sedikit ke dalam ada juga makam keramat seperti itu Kang. Gini Kang, maksud kita ke sini itu ingin mengunjungi tempatnya langsung, itu ingin paribasa nama, ingin merasakan bagaimana sih aura di lokasi ketika malam hari seperti itu Kang. Dan mudah-mudahan ini menjadi pengalaman yang baru juga buat kami semua dan pemirsa Par TV di rumah. Nah Kang, mungkin Kang Ijal sendiri kan asli Dharma Raja nih, Dharma Raja juga. Dharma Dan Raja, kebetulan Bagelen dan Dharma Raja sudah sebagian wilayahnya itu menjadi bagian dari Bendungan Jati Gede. Nah mungkin dari Kang Ijal sendiri ada cerita nggak sih Kang, untuk di Jati Gede ini seperti apa sih? Kebetulan kita ini ada di pesisir Jati Gede ya, seperti itu. Oke. Baik, Kang Windu, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk kembali di program Aheng ya. Explore gitu kan ya. Explore sekarang ceritanya, explore kan. Ya. Explore tapi santai kan. Ya, siap. Mungkin gini Kang, ada beberapa pengalaman yang pernah saya alami dan ada juga cerita-cerita dari teman. Jadi jalan arah Bagelen kan dulu itu adalah jalan yang menuju ke lokasi daerah Wado ya Kang ya. Wado. Mungkin sekarang sudah beralih fungsi jadi ke jalan lingkar. Nah, sekarang kan jadi mati Kang. Cuman di jalan Bagelen ini banyak sekali ya historisnya Kang. Zaman waktu saya kecil, remaja, sering tuh Kang nongkrong di lokasi tersebut gitu kan. Di situ ada ini ya Kang, ada heleran, terus sebelah sininya ada jembatan. Mungkin momen-momen kalau sore itu sering, kalau puasa juga sering ada yang trek balap ataupun tempat nongkrong lah. Seperti itu. Nah, mungkin ada salah satu pengalaman yang pernah saya alami nih Kang. Waktu itu tepatnya lagi malam hari Kang, pernah saya lagi main nongkrong di situ Kang, ya hingga larut malam. Nah, pas saya mau pulang nih Kang, ceritanya kurang lebih hampir jam 12 malam tuh waktu itu, dari arah Bagelen saya mau pulang ke rumah nih Kang. Di situ ada yang memanggil Kang. Ada yang memanggil? Iya, sosoknya, suaranya itu perempuan. Cuman saya tidak berani untuk menengok tuh Kang, karena kata orang tua dulu, kalau misalkan kita mendengar sesuatu ataupun lagi malam hari nih ada merasa hal yang aneh, jangan sekali melihat ke spion nih Kang. Saya nggak berani itu waktu itu, takutnya ya ada gitu ya. Begitu Mas. Ya, cuman ada suara itu jelas Kang, ada suara jelas memanggil, cuman saya nggak hiraukan, langsung saja saya tancap gas gitu. Cuman sempat juga mencium bau Kang, sebelum ada suara itu ada bau dulu Kang, bau amis gitu. Nah, seperti itu. Terus yang pernah saya dengar juga dari beberapa keterangan, ada teman saya juga, mungkin tidak bisa saya sebutkan namanya nih Kang di sini. Nah, teman saya pernah mengalami kejadian, katanya lagi malam hari sama lewati arah Bagelen, ada kepala nih Kang. Ada kepala. Nah, itu yang sangat viralnya itu. Dari dulu ya? Dari dulu itu. Ada kepala ngegulutuk gitu. Ya, awalnya teman saya nyangkanya itu bola atau apa katanya gitu. Pas begitu lewat di jalan ada ngegorolong lah Kang ya. Dia sempat senter di arah
lampu motornya ke arah yang benda yang jatuh itu, ternyata ya sosoknya menyeramkan. Dia langsung lari terbirit kan. Berarti itu cerita bukan dari satu atau dua orang ya, Iya. yang kepala itu kan. Saya juga dengar dari orang lain, dan Kang Ijal juga dengar dari orang lain. Mungkin ada juga nih pemirsa di rumah yang mendengar cerita tersebut, mungkin bisa nanti komentar ya kalau misalkan ini tayang di YouTube seperti itu. Mungkin ada lagi Kang, seperti apa, bisa misalkan di Begelennya, misalkan bisa di daerah Jatigede di mananya, karena kita ini kebetulan lagi di pesisir Jatigede. Pesisir Jatigede. Ya mungkin kalau di pesisir Jatigede saya ibaratnya sering mendengarkan, karena saya ibaratnya jarang mengunjungi ke daerah lautnya gitu kan. Cuman banyak berkembang cerita gitu. Jadi ada penampakan menurut nih para pemancing dan masyarakat umumnya yang sering lalu lalang di lokasi kan. Katanya ada yang melihat sosok ular juga gitu kan. Sosok ular Besar gitu. Terus ada juga yang dikaitkan dengan pernah melihat sosok keyep bodas. Nah seperti itu. Mungkin itu yang sering saya dengar, berita-berita dari masyarakat yang sempat mungkin viral ya di medsos juga, di YouTube sering membahas tentang mengaitkan antara ular besar dengan bendungan Jatigede dan keyep bodas itu sangat berkaitan. Iya. Gitu kan. Konon katanya kan si ular ini memanjang sepanjang 3 km ya. Kalau misalkan direntangkan itu mungkin ada dari Dharma Reja ke Waduh, konon seperti itu Kang. Nah itu tanggapan Kang Ijal seperti apa sih? Oke. Emang ada gitu ular sepanjang itu Kang, atau seperti apa? Apakah itu hanya gaibnya atau apa? Mungkin kalau ular ukuran ibaratnya Kang ya, lahirlah ular bener gitu ya. Kalau panjang juga mungkin ada batasnya gitu kan. Tidak mungkin dari ujung sini sampai membentang jauh gitu kan. Ya menurut logika saya, kalau memang ada yang melihat ular panjangnya sampai dari ujung sampai ke ujung lagi, bisa dikatakan itu juga gaib sih Kang. Oh, mungkin Iya, gaibnya ya. bisa. Karena tidak menutup kemungkinan memang bangsa seperti itu bisa menyerupai apa saja Kang. Gitu. Betul. Iya. Kang Ijal, sekarang kan kita ada di sini nih. Iya. Saya dengar juga Kang Ijal sensitif lah seperti itu Kang, bisa merasakan energi dari kecil seperti itu. Yang ingin saya tanya Kang, ini di sini, mungkin di sini energinya seperti apa Kang? Dan tadi ketika kita ada di Bagilan kan kita tadi di sana tuh opening, mungkin energinya seperti apa, dari negatif positifnya dan lain sebagainya Kang. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan Kang. Seperti apa sih? Baik Kang, dari tadi ya Kang, dari awal kita berangkat tuh saya di jalan dari arah Dharma Raja ya Kang tuh Di rumah ya. Itu tadi di jalan sebenarnya udah nggak enak kan. Perasaan saya sebenarnya udah nggak karuan gitu, udah merasakan ya berat lah gitu, udah nggak enak. Pas tadi di lokasi arah mau masuk ke situs Nangkot ya Kang, ini arahnya ya tadi udah nggak enak banget auranya Kang. Auranya. Udah nggak enak banget, kayak gini Kang, kayak seolah banyak itu berat. Jadi kayak padat di situ. Kalau itu yang membuat berat itu, apakah bisa dikatakan itu adalah aura negatif atau apa? Apakah kita ini berbenturan energi kan seperti itu? Jadi gini Kang, kan di area yang kita lalui tadi kan situs Nangkot ini belah sananya itu sebenarnya pemakaman Kang. Oh, iya. Pemakaman umum, jadi masih banyak juga yang belum terpindahkan gitu kan. Ya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa di lokasi titik itu memang banyak sekali energi gaibnya. Bisa saja kita emang ada gesekan benturan. Saya meyakini dimanapun kita berada pasti ada makhluk seperti itu. Apalagi di tempat seperti ini kan. Lokasinya itu makam. Apalagi kita sekarang syuting malam ini. Nah, benar kan? Ya. Oke, tapi horor tapi santai nih Kang. Tapi santai. Nah kalau di sini sendiri nih Kang, sekarang kita ada di bawah rumpun bambu seperti ini, ya alhamdulillah enak ya tempatnya seperti itu. Secara lahiriah ini enak Kang. Ya. Nah tapi secara energi atau itu seperti apa sih? Khususnya di belakang kita ini Kang. Baik Kang Windu, kalau di lokasi ini memang kita adem ya. Cuman dari tadi saya merasakan banyak yang memperhatikan. Iya, yang memperhatikan. Iya, terutama di pesisir area air Kang. Oh di sana ya. Kan kita dilingkari ya ini air dari sana ke sini, ini air. Di situ sangat kuat kan. Udah nunggu ini sebenarnya. Udah apa nih Kang? Udah gimana ya, kayak seperti mau mengajak berinteraksi gitu. Oke. Ya.
Mungkin nanti kita ada interaksi Kang, boleh kan? Insya Allah siap. Oke, pemirsa Bar TV di rumah, terus saksikan Aheng karena nanti kita akan coba untuk berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang ada di sini. Tetap di Aheng. Oke, pemirsa Bar TV, sekarang sudah ada Kang Andri. Sehat Kang Andri? Alhamdulillah. Sehat. Tadi ada Kang Ijal nih Kang, sudah membagikan pengalamannya tentang mitos, tentang misteri, tentang horor, tentang Aheng yang ada di Jati Gede. Nah, pastinya saya dengar juga Kang Andri juga pernah nih sedikitnya, bukan sedikitnya pasti banyak bersinggungan dengan Jati Gede Kang ya, mulai dari awal penggenangan, mulai dari apa ya, mungkin ada tentang makam, bahkan sampai kepada mancing mungkin Kang. Nah, mungkin mau dari mana dulu nih? Mungkin dari awal penenggelaman ya. Boleh gitu. 2016 sekitar tanggal 31 Agustus ya, penenggelaman Jati Gede. Ini sebelumnya saya sempat aktif kan di YouTuber. Jadi meliput setiap air menggenangi setiap tempat wilayah. Itu saya ikuti dari mulai Cinambo. Dari Cinambo ya. Dari Cinambo sampai ke makam Prabu Aji Putih dan ke situs Tanjung Sari bersama Kang Ustad waktu itu. Betul. Nah, ada keunikan. Pas air mencapai titik situs Tanjung Sari dan situs Cipaku yang Prabu Aji Putih itu hampir sama, mau masuknya itu elevasinya ya, ketinggian itu hampir sama gitu. Dan yang sangat aneh yang di Tanjung Sari ini, air Sungai Cimanuk dari arah sana ya, mau masuk ke area makam, itu tidak masuk ke area makam Eyang Mbah Dalem Santapura, tapi mengelilingi ke sekitar ke kiri. Oh, jadi air itu di atas ya? Ya, sudah mulai ke atas, mutar dari arah utara naiknya, gitu. Tidak menabrak langsung ke makam. Padahal itu sudah dibendung, air itu sudah mulai naik dari kanan, dari itu sudah terkepung situs Tanjung Sari itu. Nah, saya terus memantau itu. Sekitar jam sore kalau tidak salah, sore sekitar asar saya kembali lagi ke situ. Dari pagi saya kembali lagi ke situ. Ternyata saya menemukan ada bekas cangkulan air itu masuk ke area makam Mbah Dalem Santapura. Ini saya yakin ini perbuatan orang yang mungkin istilahnya dia mengejar untuk menebang pohon jati di sekitar makam area Tanjung Sari itu. Karena pohon-pohonnya besar ya di situ ya. Pohonnya besar-besar gitu. Jadi dia ingin cepat itu menebang mungkin kayu jati, dan itu ada bekas cangkulan dan airnya masuk. Tapi secara saya lihat sendiri waktu itu, dan dokumen pun saya ada. Sebelum dicangkul air tidak masuk. Setelah dicangkul ada bekasnya, tapi kita tidak lihat, tidak ada orang di situ waktu itu. Tapi bekas ada yang nyangkul dan masuk ke area Mbah Dalem Santapura. Dan apa yang terjadi di situ? 2 jam kemudian, 3 jam kemudian terjadilah penebangan pohon kayu jati. Dan ramai sampai masuk ke media YouTube Jawa yang marah-marah, kemasukan di situ, memarahi orang-orang yang menebang pohon jati di situ. Nah, itu yang keunikan, yang keanehan yang saya lihat tuh, air tidak langsung masuk dari depan ke area Mbah Dalem Santapura. Ya, jadi muter ke sana dan dilihat dari sana, baru naiknya dari utara. Gitu. Kalau secara logika, kalau ini sudah dibendung, ini air sudah masuk, Pasti masuk ya. masuk. Karena kita mau masuk ke area makam Mbah Dalem Santapura, itu ada gapura di situ, itu air sudah dikelilingi air di situ. Tapi di area pas titik makam Mbah Dalem Santapura itu belum. Dan banyak beberapa makam kuno di situ juga belum
air belum masuk ke situ. Nah setelah perjalanan itu kembali lagi ke Cipaku, dan saya memang mau ke area makam yang dalam sana yang Guru Aji Putih tidak bisa masuk, sudah terkepung, sudah tidak bisa, dan hanya masih di atas, dan Ibu Ratu Dewi Inten Nawangwulan itu belum itu sudah terkepung makam yang Aji Putih. Di situ saya sangat sedih lah waktu itu, dan tidak tahan mengeluarkan air mata karena ini ada sesepuh kita, Karuhun Dharma Raja, yang ya sejarah lah ya, sejarah tentang bagaimana cikal bakal Sumedang Rang tuh ada di Cipaku, di Dharma Raja. Cipaku. Ya. Terus perkembangan air sudah penuh semua. 2017 kalau tidak salah, 1 tahun kemudian itu air disurutkan. Disurutkan, saya bersama kawan orang Leuwi Hideung mencoba menelusuri bekas kerajaan Tembong Agung. Karena memang saya masih buta lah waktu itu, sebelum pengalaman di mana titik lokasinya, ya saya bawa teman yang tahu lokasi alun-alunnya Leuwi Hideung di mana. Pas itu kelihatan semua ada bekas alun-alunnya gitu kan. Terus ada air yang biasa dipakai yang khusus lah di situ ada. Terus cuma ada ciri alun-alun Tembong Agung itu sudah rubuh kiaranya. Dan menurut beberapa tokoh masyarakat di Leuwi Hideung, kalau pohon kiara Tembong Agung ini yang ada di Leuwi Hideung rubuh dan menghadap ke utara, ini ada apalah Sesuatu. ada sesuatu yang akan Rubuh, terjadi. dan si rubuhnya itu ke utara, Kang. Ke utara. Kalau yang kemarin rubuh itu ke menghadap utara. Ke utara. Ke utara. Itu sesuatunya boleh disebutkan atau Mungkin rahasia atau apa? ada bencana atau apa, ada yang hal bukan positif lah, negatif gitu ya, memberikan ciri, katanya begitu ya, walau alam ya kita Walau gitu. alam. Cuma ya beberapa tokoh di masyarakat yang berkembang ya seperti itu gitu, yang saya tangkap. Di situ lihat bekas-bekas makam yang masih belum dibongkar, kan surut lagi tuh, mungkin belum keburu ya. Di situ hening, tidak ada orang sama sekali. Pas surut saya langsung meliput ke sana waktu itu. Dan ada beberapa makam Karuhun di sana, namanya lupa saya. Itu ada cerita di masyarakat Leuwi Hideung yang pindah ke Ciboboko. Itu dipindah ke sana itu, katanya pindah lagi ke sini, ke Leuwi Hideung. Pindah lagi ke Leuwi Hideung. Pindah lagi ke Leuwi Hideung. Gitu. Itu sempat saya ngobrol dengan ya Kang Akoy almarhum, cerita seperti itu. Dan banyak lagi yang misteri tentang Jati Gede ini. Banyak ya? Ya, banyak. Mungkin yang paling serem gitu, Kang. Yang paling seremnya apa gitu. Atau misalkan pernah melihat apa gitu. Atau ketika mancing? Kalau mancing saya tidak hobi mancing jadi tapi saya sempat menerbangkan drone. Yang uniknya pilot ya. saya menerbangkan drone waktu Jati Gede surut untuk mendokumentasikan situs Cipeut. Itu drone tidak mau di atas itu. Di atas situ Cipeut. Situs Cipeut tidak mau. Tapi berputar di sekelilingnya saja, Kang. Iya, kayak nembrak gitu aja ya, tidak mau menembus ke atas itu. Mungkin saya tidak izin atau tidak. Kita emang di luar nalar, maksudnya ya tidak pernah seperti itu atau gimana? Atau hanya di situ saja gitu? Mungkin di situ saja. Di situ saja. Masuk ke situ kan saya dari situs Cipeut waktu pas surut memang tidak terlihat masih ada. Cuma yang terlihat itu pohon-pohon yang
ini ya yang baru terlihat itu Pak Surti itu, tapi makamnya belum mau saya ambil gitu dari atas. Padahal drone saya itu 1,5 kilo jaraknya. Sedangkan saya tidak jauh dari situ, paling ya 500 meter lah. Saya terbang saya tidak mau drone dan ya aneh lah itu. Saya juga sih punya pengalaman Kang di situ Ya. di situs Cipulet di makam yang Prabu Haji Putih ya. Ya. Saya baru ngerasa merinding, semerinding-merindingnya ketika pada waktu itu ada deklarasi apa ya sama Acil Bimbo gitu ya. Oh ya. Acil Bimbo yang ada penandatanganan seperti itu. Mungkin nanti dokumentasinya bisa ditampilkan. Ya. Nah kan itu ada tawasulan Kang ya. Ya. Saya itu duduk di sebelah utara. Wah itu merinding Kang, merinding. Seperti itu. Saya nggak tahu itu kenapa. Auranya beda. Auranya beda. Karena waktu itu sambil liputan juga seperti itu. Ya. Dan sekarang juga sih Kang sebenarnya ini teh, ya ngerasa mungkin ya yang kita bicarakan ini tentang karuhun-karuhun seperti itu, tentang apa ya. Jadi sih auranya agak sedikit beda nih. Sedikit beda ya. Jadi merinding Kang, jadi merinding seperti itu. Dan saya juga di sini sempat mendokumentasikan makam yang tidak dipindah di Pasir Limus. Yang tidak dipindah. Ya, yang tidak dipindah makam. itu tidak tenggelam. Itu kalau tidak salah yang Janata, kalau tidak salah ada 2 makam di situ. Terus di sana juga ada tempat petilasannya. Kata dulu lah teman saya yang sudah almarhum bahwa di situ ada tempat petilasannya Mbah Jaya Perkosa juga. Dekat pohon jati, malahan jatinya waktu pas ditebang itu tidak. Mungkin disebut jati gede karena jatinya gede kan. Jatinya gede. Jatinya gede. Ya kita bisa lihat lah di Cipaku kan Iya, besar. di Cipaku terus di Lamatay sana masuk ke sana Ya. Buang Ariung kan ya. Di situ Tanjung Sari juga kan Situ Tanjung besar-besar. Sari, besar-besar. Ya. Di sini di Luhideng juga besar-besar, di Pasir Limus gitu. Terus di sini juga kita tidak jauh dari sini. Ya. Saya sempat berziarah ke Yang jenggot. Ya, yang jenggot ada di sekitar depan kita ya. Terlewati di situ. Itu ada pohonnya unik juga di situ. Seperti ada gerbang gitu. Kita pernah ziarah ke makam sepuh. Mungkin ini adalah apa ya? Pintu untuk masuk ke Luhideng. Betul. Ya. Mungkin kalau dulu ada kerajaan pasti ada senopati atau apa. Seperti itu. Gerbang Sesepuh di Mangkon ini. Kalau ini Kang, punten saya potong, kalau daerah ini yang kita sekarang bicara di sini, ngobrol di sini, ini tenggelam atau tidak Kang? Ini tidak Oh, tenggelam, tidak ya? tidak tenggelam. Paling kalau tenggelam pas jalan yang mau arah ke sini aja itu. Jadi kalau ini full semuanya air, ini jadi pulau mungkin ya? Jadi pulau. Pulau, jadi kalau misalkan semuanya air, kita harus pakai perahu ke sini Kang? Harus pakai perahu. Nah, Harus pakai perahu. Mumpung belum tenggelam, jadi masih bisa pakai jalan raya Kang. Ya. Karena agak serem nih Kang kalau misalkan malam-malam pakai perahu niat ke sini, Ya. serem banget. Ya kan tadi juga dari Bagelen ke sini kan sepi bekas makam umum kan. Kita sendiri. Merinding ya. Bercanda lah Kang Andri Mama itu. Oke. Sangat menarik sekali Kang Andri. Terima kasih ceritanya. Mulai dari Sama-sama. pertama ini Kang Andri saksi hidup berarti ya. Ya. Mulai dari jauh-jauh dari Penggenangan Kang ya. Ya. Sejak kecil ada di sini seperti itu Di Kang. sini di Dharma Di Raja. Dharmaraja ya. Terus kemudian melihat bagaimana Sedih. Penggenangan itu pastilah rasa cinta kita terhadap tanah leluhur. Tanah Kang, ya. leluhur. Tanah leluhur itu pasti Dan para terus leluhur membekas lah seperti itu ya, mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat semua lah Kang seperti itu, dan semuanya selamat seperti itu. Amin. Dan kemarin kan Sumedang juga ada gempa-gempa yang mudah-mudahan itu tidak menjadi Ya. ya tidak ada kaitannya, mudah-mudahan Kang. Mudah-mudahan kita berharapnya kan selamat seperti itu. Amin. Kang Andri, hatur nuhun. Sami, kami dulu. Hatur nuhun, mudah-mudahan sehat selalu Kang Andri. Oh ya, ada tambahan nanti bisa dilihat ya nanti di YouTube sedikit-sedikit tentang cerita di sekitar Gede ya? Gede yang waktu dulu Ya. penenggelaman Di channel apa Kang? di Dharmaja TV. Di Dharmaja TV Ya, boleh dicek ya, di Dharmaja TV. Bisa di- Nanti tinggal di scroll. Mungkin kan sudah banyak videonya. scroll bisa Kang. nanti dimasukin ke Pan TV yang sedikit Iya. bagaimana cerita saya itu benar atau tidak gitu. Dan di situ ada bisa Berarti udah dapat izin nih, nanti kita Ya. comot. boleh. Sekali lagi hatur nuhun Kang Andri, Terima kasih. sehat selalu. Salam buat keluarga di rumah. Ya, terima kasih Kang Edu. Oke, pemirsa Par TV, sekarang kita akan coba melakukan penelusuran. Terus saksikan Aheng hanya di Par TV Sumedang. Oke, pemirsa Par TV, kita akan melakukan penelusuran energi Kang ya, yang ada di sini seperti apa.
mungkin kita akan ke sebelah mana Kang? Sebelah sana ya. Boleh Kang. Oke, ikuti kami pemirsa Par TV di rumah. Oke. Kita coba mungkin bisa dari sini Kang ya. Kita bisa coba dari sini Kang untuk merasakan energi. Mungkin bisa dari belakang sini atau dari daerah mana Kang? Boleh mungkin dari sini Kang. Baik Kang Winus, saya insya Allah ya akan coba ya mendeteksi energi yang ada di lokasi ini ya. Nah mungkin salah satu ada titik energi yang sangat besar kan di Dari sebelah sana Kang. arah air itu kan. Oke. Dari airnya sebelah sana ya. Oke. Kira-kira itu positif atau negatif atau seperti apa Kang? Yang saya rasakan hawanya panas kan. Hawanya panas. Panas. Oke. Itu yang negatifnya Kang. Tapi itu tidak apa-apa misalkan tidak ada rek naraon ya kadarieu misalkan seperti itu kan suka ada yang seperti itu tuh. Nah selama kita di sini ada nggak yang seperti itu tadi? Sebenarnya di sini banyak yang merasa terganggu juga sebenarnya kan. Terganggu ada ya. Ada apa gitu di sini Iya, gitu, iya, iya. rame-rame di sini nggak seperti biasanya mungkin gitu. Kalau yang dari sana, Itu panas kan? Panas. kok saya jadi bau, ngambil bau siga duka deruk. Oh, gitu. Padahal nggak ada apa ya, nggak ada nggak ada yang bakar-bakar di sini. Saya mencium bau sesuatu yang terbakar seperti itu. Oke. Kalau yang positifnya ya Kang, seperti apa nih? Dari tadi saya udah ditarik sebenarnya kan dari arah sana kan. Oh dari seberang kan? Berseberangan justru ya? Iya, jadi kayak seperti ada suatu titik dari ujung sana sampai ujung sana, cuman belah sana energinya beda kan dengan yang sini, lebih adem Nggak ada ya? gitu. Cuman tadi ada tarikan juga ke arah yang sebelum makam Nangkot kan, di pertengahan itu energinya besar situ. Besar juga di sini. Iya, situ. Jadi sedikit informasi kan tadi di sana ada satu energi yang besar juga dan di sana ada energi yang besar. Jadi kita ini sekarang berada di sebuah semacam teluk daratan seperti itu, Jati Gede. Jadi di sini air dan di sini air seperti itu. Oke, seperti itu mungkin itu penerusan energi dan kita akan coba lanjutkan untuk berkomunikasi. Mungkin sekarang ada yang coba ingin berkomunikasi Kang. Mungkin ada yang disampaikan apa gitu kan. Sepertinya ada sosok yang sangat lumayan nih, agak brutal kan dari arah Sebelah makam sana. Oke, pemirsa Par TV, pemirsa yang di rumah, itu tadi penelusuran kita di Jati Gede ya, tepatnya di Dharma Raja. Ternyata di sini banyak sekali mitos, banyak sekali sejarah, historis dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tontonan kita ini dapat bermanfaat buat pemirsa di rumah. Jangan lupa terus saksikan Aheng karena kita akan mendatangi TKP atau lokasi yang lainnya. Silahkan share di bawah rekomendasi tempat mana yang harus kita datangi. Tetap terus saksikan Aheng hanya di Par TV Sumedang.